Halo, selamat datang di channel YouTube Anak Domba Allah. Kiranya salam damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik, sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kita akan mengulas keempat sudut pandang tentang Yesus di dalam Injil. Mengapa Injil ditulis oleh keempat penulis? Kita tahu keempat penulis ini ada murid-murid Yesus. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Rahasia apa di balik ini semuanya sehingga Allah menunjuk keempat orang penulis ini untuk menulis Injil? Kita akan pelajari bersama-sama. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan dasari bahwa Alkitab ini merupakan kitab yang tepat menggambarkan tentang pribadi Allah. Mengapa demikian? Karena di dalam Alkitab kita mengetahui ada pengenalan akan Allah. Di dalam Alkitab ada kekuatan. Di dalam Alkitab ada cinta kasih Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab terdapat banyak kisah Bible story yang berisi fakta-fakta sejarah. Sungguh luar biasa Alkitab yang kita miliki. Begitu pula Allah memandang Alkitab ini merupakan kitab yang lengkap. Mengapa demikian? Karena Allah di dalam perjanjian lama memerintahkan Musa untuk membuat meja roti pertunjukan di dalam kemah tabernakel, tepatnya di ruang kudus. Di situ ada dua tumpuk roti. Roti adalah firman. Tumpukan yang pertama berisi 6, tumpukan kedua berisi 6. Tepat bukan? Jumlah kitab di dalam Alkitab ada 66 kitab. Sungguh sempurna, sungguh luar biasa gambaran Allah melalui kemah tabernakel di dalam memandang Alkitab. Begitu pula Alkitab melalui sudut pandang manusia, ilmu pengetahuan manusia, Alkitab tidak mengalami kontradiksi. Justru bahwa Alkitab ini menjadi sumber referensi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Karena kita juga mengetahui di dalamnya ada 5 bukti ilmiah, ada bukti geografis, ada bukti arkeologi, ada bukti sejarah, bahkan bukti-bukti eksternal yang menunjukkan bahwa Alkitab ini menjadi sumber referensi di dalam kemajuan ilmu pengetahuan manusia dan tidak berlawanan dengan ilmu pengetahuan tersebut. Sungguh luar biasa Alkitab yang kita miliki, suatu kebanggaan kita sebagai anak Tuhan. Kita boleh mengenal Tuhan melalui Alkitab ini. Terpuji nama Tuhan. Kita akan membahas lebih spesifik. Di dalam Alkitab kita mengenal ada Pentateuch, ada kitab Yosua, ada Hakim-Hakim, lalu ada kitab para nabi, ada Mazmur, ada Amsal. Tetapi kali ini kita akan membahas spesifik tentang Injil, ya, bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah. Di dalam firman Tuhan di dalam Roma yang pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Luar biasa. Kekuatan apa yang ada di dalamnya? Dari 4 orang penulis ini, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Allah memilih mereka karena Allah rindu. Ada 4 sudut pandang tentang Yesus yang ingin Allah tunjukkan. Kita perlu mengetahui ini karena di dalam Injil ini ada kekuatan bagi kita. Di dalam Injil ini kita tahu ada rahasia yang begitu luar biasa. Di dalam Injil ini ada kisah yang begitu luar biasa, yaitu perjalanan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama pelajari lebih mendalam. Kita akan buka di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ada 4 makhluk yang menggambarkan 4 otoritas. Singa berbicara tentang raja. Anak lembu berbicara tentang persembahan atau korban, berbicara tentang hamba. Lalu yang berikutnya anak manusia sudah menggambarkan tentang pribadi manusia itu sendiri.
Dan yang terakhir burung nasar. Ini berbicara tentang Allah itu sendiri. Di dalam Wahyu 4 ini menunjukkan 4 otoritas yang ada di dalam kemuliaan Tuhan di dalam tatanya. Ada Matius yang menggambarkan Yesus sebagai raja. Ditunjukkan dengan silsilah kelahiran Yesus, dikaitkan dengan Raja Daud, tunas Daud. Lalu ada orang-orang Majus dari timur. Kita tahu mereka adalah raja-raja. Bertemu dengan Raja Herodes. Dan juga di dalam Matius ini digambarkan banyak tentang Injil Kerajaan Surga. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, di mana di dalam Markus ini langsung diawali dengan pelayanan Yesus. Pelayanan demi pelayanan ditunjukkan Yesus. Bahkan Yesus berkata, jangan bercerita kepada orang bahwa aku Mesias. Hati sebagai hamba. Lukas menunjukkan Yesus sebagai manusia. Diawali dengan Yohanes Pembaptis, diawali dengan kelahiran Yesus. Ada gembala yang menjumpai Yesus. Bayi itu dibungkus di dalam lampin dan berada di dalam palungan. Bahkan Lukas ini menggambarkan penderitaan Yesus di dalam karya salib begitu detail, karena dia seorang dokter. Penderitaan sebagai seorang manusia ditunjukkan di dalam kitab Lukas. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah, di mana di dalam Yohanes ditunjukkan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia, dan firman itu kita tahu adalah Yesus. Yesus adalah air kehidupan, roti kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Yesus terang dunia. Yesus adalah segala-galanya. Ditunjukkan kealahannya di dalam kitab Yohanes ini. Luar biasa bukan? Kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat ke-5. Di dalam nubuatan Yesaya ini juga menunjukkan keempat sudut pandang bahwa kedatangan Yesus, kelahiran Yesus seperti penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menggambarkan 4 pribadi ini bukan raja, hamba, manusia, bahkan Allah itu sendiri digambarkan. Di dalam kitab Yesaya ini sangat lengkap gambaran-gambaran ini. Gambaran raja, hamba, sebagai manusia juga sebagai Allah. Inilah yang menjadikan Injil itu ada kegenapan, di mana Yesus sudah dinubuatkan bahwa Injil ini adalah kekuatan daripada Allah. Sesuatu yang indah yang menjadi kabar baik bagi kita umat manusia. Terpuji nama Tuhan, kita mengenal Injil ini adalah kabar baik. Karena memang di dalam Roma pertama ayat ke-17 di situ dikatakan memang sebab dengan kabar baik itu, sebab dengan Injil itu Allah rindu hubungan kita semakin dekat. Kenapa ada hubungan yang begitu dekat? Karena keempat sudut pandang ini Tuhan tidak memberikan gap yang begitu jauh. Tuhan tidak memberikan jarak yang begitu jauh. Justru dengan kedatangan Tuhan melekatkan hubungan kita dengan Allah. Inilah kabar baik bahwa melalui Injil ini kita boleh tahu betapa cintanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil terdapat kekuatan. Melalui keempat otoritas ini kita tahu betapa luar biasanya Injil. Dan kita mengenal kabar baik itu. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah Yesus datang sebagai Raja. Raja di atas segala raja, di dalam kemuliaannya yang membawa Injil Kerajaan Surga. Tetapi memiliki hati sebagai hamba. Di mana Yesus tidak rindu dilayani, tetapi datang untuk melayani. Bahkan dia mau menjadi manusia. Menunjukkan bahwa Tuhan juga turut merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi di sisi yang lain dia adalah Allah. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Allah mau datang ke dalam dunia sebagai wujud manusia. Berkorban bagi kita. Sebagai kabar baik, bukti cintanya di dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa bukan Injil ini? Kesimpulan kita adalah Injil merupakan kabar baik yang diberikan Allah bagi umat manusia
yang di dalamnya terdapat kasih, yang di dalamnya terdapat kekuatan. Mari kita beritakan Injil kepada seluruh umat manusia dimanapun kita berada, biar setiap orang boleh mendengar kabar baik ini, sehingga ada kelegaan, ada sukacita. Mari kita undang Yesus masuk di dalam hati kita, biar Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kehidupan kita sampai pada akhirnya. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati.